Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkenalkan, saya Restina Buulele SPD, guru di SDN nomor 078547 Bawehesi, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil pre-teaching saya, kegiatan pembelajaran melalui daring. Pada kegiatan pembelajaran ini dengan materi teks non-fiksi dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baik, Bu. Tidak ada yang sakit ya? Sehat, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, Sehat, Bu. anak-anak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mengecek dulu kehadiran anak-anak Ibu ya. Finisman? Hadir, Bu, itu. Hadir. Novi? Hadir, Bu. Desi? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, Hadir semua, Bu. kita masuk pada pembelajaran terlebih dahulu. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini untuk berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa, Nak? Silakan maju ke depan. Saya, Bu. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Novi. Nah, anak-anak, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya sebelum kita masuk pada pembelajaran kita. Kita bernyanyi Padamu Negeri. Kalian tahu semua ya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Semua. Padamu negeri 3. Ya. Padamu negeri. Aku kecil, negeri jiwa kami. Hebatnya anak-anak Ibu tahu nyanyian lagu wajib. Nah, sering-sering kita melakukan lagu wajib ini karena di SMP nanti kalian harus tahu nyanyian lagu wajib. Di SD ini diajari kalian bagaimana lagu-lagu wajib nasional. Ya. Nah, anak-anak Ibu, kemarin kita masih mempelajari tema 5 ya, yang judulnya ekosistem. Begitu pula hari ini kita juga mempelajari tema 5, masih berlanjut kita 1,5 bulan untuk mempelajari tema 5 ini. Nah, kemarin siapa yang masih ingat materi kita kemarin yang disampaikan oleh Ibu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Bukan Rayona? Materi kita tentang karya tulis, Ibu. Tentang karya tulis. Yang bersifat fakta. Tentang karya tulis. Ya, karya tulis tentang teks non-fiksi ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ini masih ingat ya? Masih ada lagi yang ingat? Saya, Bu. Silakan. Iya, Ibu. Ya, tentang konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, Bu. Contohnya pada teks permainan, ada beberapa konsep-konsep yang saling berkaitan, yaitu enggrang sebagai permainan tradisional, bahan pembuatan enggrang, cara pembuatan enggrang, cara bermain enggrang, juara perlombaan enggrang, menyampaikan, ya itu Bu.
Oh, pinter sekali anak Finisman ini ya, sudah belajar tadi semalam ini. Tidak kalah sama teman-temannya, sudah ini ya, si Finisman ini sudah ada peningkatan untuk belajarnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari namanya teks non-fiksi. Hari ini juga kita berlanjut untuk mempelajari teks non-fiksi. Pada hari ini fokus kita pada untuk menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ibu, 1, kalian harus dapat menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Yang kedua, kalian bisa menulis kalimat utama pada teks non-fiksi. Nah, langkah-langkah mungkin ada anak-anak kami yang masih ingat tentang materi waktu kelas 4. Kita sudah mempelajari tentang namanya paragraf. Ada yang masih ingat tentang paragraf? Ada yang bisa? Halo anak-anak ibu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Oh, Di dalam paragraf itu ada berapa kalimatnya? 2, Bu. Ada 2, Bu. 2, Bu. Apa saja? Kalimat Kalimat utama dan kalimat penjelas, Bu. Utama dan kalimat penjelas, Bu. Kalimat pertama dengan kalimat penjelas. Penjelas. Perhatikan ini di atas ada contoh yang telah diberikan ibu di sini. Silakan simak teks non-fiksi yang telah ibu tuliskan di atas di papan tulis ya. Apa yang sudah kalian lihat di atas ini? Ada tulisan Contoh paragraf, Bu. Ada tulisan ekosistem, betul. Apa lagi? Berbentuk paragraf, Bu. Ada bentuk paragraf. Nah, ibu mau menanyakan ini kepada anak-anak ibu ya. Kalimat pada paragraf itu memiliki 2 kalimat. Ada yang masih ingat tentang kalimat utama? Apa pengertian kalimat utama? Ada, Bu. Silakan. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang memiliki gagasan utama, Bu. Gagasan pokok, ide pokok, dan pokok pikiran, Bu. Tepuk tangan dulu sama Non Desi ini, pintar sekali dia ya. Kalau kalimat penjelas ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ada, Bu. Silakan. Kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama, Bu. Oh, betul sekali, Nak. Tepuk tangan dulu sama Nak Lia. Pintar-pintar ya anak kelas 5 ini. Sudah ada mulai peningkatan untuk belajar. Apa mungkin kalian sering-sering belajar di rumah ya? Setelah pulang Iya, sekolah langsung membaca. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, ini di atas adalah, coba perhatikan dulu teks yang telah disediakan Ibu di atas. Coba salah satu siswa Ibu untuk membacakan teks yang telah disediakan Ibu. Silakan, Nak. Ada yang bisa membaca? Saya, Bu. Silakan, Nak. Paragraf di atas yaitu ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan beberapa jenis. Berdasarkan cara bentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada yang campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya sawah,
kolam, dan akuarium. Terima kasih, Bu. Sama si Nak Finisman ini. Lancar sekali dia membaca. Nah, anak-anak, cara menentukan pokok pikiran dalam teks tersebut adalah pertama, kita harus membaca mulai dari awal sampai akhir. Kita harus memperhatikan dulu teksnya, baru kita bisa menentukan nanti pokok pikiran. Yang kedua adalah kita harus mencari kata kunci supaya kita bisa mendapatkan mana pokok pikiran dalam teks tersebut. Contohnya pada teks yang telah disediakan Ibu ini, kata kuncinya adalah kita memperhatikan kata yang selalu muncul. Contohnya ekosistem. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan beberapa jenis. Berdasarkan cara bentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Kata ekosistem ini itulah kata kuncinya karena selalu muncul dia pada teks tersebut. Seperti itu mencari kata kunci pada teks non-fiksi. Nah, pada teks ini adalah yang menjadi kata pada teks non-fiksi di atas terdapat kalimat utama. Terdapat pada kalimat kedua yaitu ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Sebagai pokok pikirannya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara bentuknya. Seperti itu cara untuk menemukan pokok pikiran dan kalimat utama. Nah, anak-anak Ibu, saya telah membagi kelompok kalian tadi dari awal ya. Ada 3 kelompok. Nah, sekalian ketua tadi sudah membagikan LKPD. Sekarang tugas anak-anak Ibu adalah untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan tadi. Silakan dikerjakan anak-anak Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Jangan ribut ya. Ya, Ibu. Ya. Jangan ganggu temannya. Kerjakan sendiri kelompoknya. Sama teman kelompok itu berdiskusi. Jangan berdiskusi yang bukan kelompokmu. Silakan kerjakan. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Bagaimana kelompok 1? Ada yang kalian tanyakan? Tidak ada, Ibu. Oh. Kalau kelompok 2? Sedang mengerjakan, Bu. Sedang mengerjakan ya. Kalau ada nanti yang sudah siap, silakan diberitahu Ibu ya. Ya, Bu. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kesulitan kalian? Tidak ada, Bu. Kelompok 3 sudah selesai, Bu. Ya. Kita tunggu dulu ya kelompok lainnya karena terganggu mereka nanti untuk mengerjakan. Kelompok 2 sudah, Bu. Sudah ya. Kalau kelompok 1 bagaimana? Sudah siap, Ibu. Oke. Yang sekarang adalah kita presentasikan hasil diskusi kita. Mulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih, Ibu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Sudah, Ibu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1.
silakan kembali ke belakang, Nak. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Silakan Siap, kelompok Bu. itu maju ke depan. Ya. Kelompok 2. Saya akan bacakan teksnya ya, Bu. Iya, Nak. Silakan, Nak. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Gagasan pokok pada paragraf yang saya baca adalah terletak pada akhir paragraf. Kalimat utamanya yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Pokok pikirannya adalah metamorfosis. Sudah, Bu? Tepuk tangan buat kelompok 2. Pintar-pintar ya anak ibu ini. Silakan kembali ke belakang, Nak. Kelompok kita kelompok 3 kita saksikan penampilan kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Hasil dari kelompok kami akan mempresentasikan, yaitu saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh sebagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, hasil dari kelompok kami telah menemukan bahwa gagasan pokok di paragraf yang kami bacakan adalah terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Kemudian kalimat utamanya yaitu saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Kemudian pokok pikirannya adalah mendapatkan pekerjaan. Demikian hasil kelompok kami. Tangan buat kelompok 3. Hebat ya anak ibu ini di kelas 5 sudah meningkat hasil belajarnya. Waktu kelas 4 kemarin masih ada yang masih belum bisa membaca. Masih banyak yang terbata-bata membaca. Nah, kita simpulkan hasil kelompok diskusi kita pada hari ini anak-anak ibu. Dari kelompok 1 kita simpulkan bahwa gagasan pokok utama berada di awal paragraf dan pokok pikiran yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kita simpulkan juga hasil kelompok 2 yaitu gagasan pokok berada pada akhir paragraf dan sebagai pokok pikiran adalah metamorfosis. Dan simpulan pada kelompok 3 adalah gagasan pokok berada pada awal kalimat dan pokok pikirannya adalah mendapatkan pekerjaan. Nah, Ibu ingatkan kalian ya, dalam mengerjakan teks non-fiksi ini pada materi kita, kalian harus saja mengingat saja tentang nyanyian kita waktu kelas 4. Ada nyanyian kita itu waktu kelas 4, begini dia ya. Kalau di awal dijelaskan prok, kalau di akhir kesimpulan prok. Selanjutnya nanti silakan dilanjutin sama adik-adik di rumah. Nah, anak-anak ibu, karena kita sudah siap berdiskusi, sudah menampilkan hasil presentasi kita harus bernyanyi dulu ya. Boleh? Boleh. Di sini senang, di sana senang dengan menggunakan gerakan. Siap ya, menggunakan gerakan di sini senang, di sana senang, di rumah senang. 3, ya.
Di sini senang, di sana di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Goyang-goyang kaki, putar nada. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi kita pada hari ini adalah pertama, kita sudah mempelajari tentang namanya teks non-fiksi. Ada yang masih ingat ya tentang materi kita? Ada? Ada, Bu. Apa nanti kita pada Menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi, Bu. Masih ada lagi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada? Nah, kita sudah mempelajari hari ini adalah tentang menentukan pokok pikiran, dan yang kedua adalah kita bisa mencari kata kunci dalam teks non-fiksi. Nah, apakah anak-anak Ibu semangat untuk belajar pada hari ini? Semangat, Ibu. Baik ya, sungguh luar biasa anak-anak saya pada hari ini semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak Ibu, saya memberikan tugas di rumah ya. Kalian harus mengerjakan halaman 35 dan halaman 36. Karena kita masih mempelajari tema 5 ini, ekosistem. Sudah Ibu katakan tadi adalah 1,5 bulan baru kita selesai materi ini nantinya. Nah, sebelum kita pulang, anak-anak Ibu, kita harus bernyanyi dulu ya. Bernyanyi dulu dengan nyanyian khas Nias. Sekalian nanti dipimpin kita dalam doa oleh Pak Ketua. Ketua kelas. Silakan Ketua maju ke depan. Oke, teman-teman semua, mari kita bernyanyi Tandeniha Banua Omasito. 1, 2, 3. Oke. Tumbuh do mohili kita dalam doa, nak. Oke, terima kasih anak-anak semua. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Baik, besok kita bertemu kembali ya. Jaga kesehatan kalian.
Kalau setelah pulang nanti dari sekolah silakan tukar baju dan makan, habis itu belajar ya, bantu ibu juga. Baik Ya, anak-anak Ibu. ibu, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Selamat siang, Bu. Sampai jumpa. Selamat siang, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa Bu Restina. Ini memang spesifik dia ini dari guru SD ya. Apa kali banyak sekali berkaitan dengan dunia anak-anak ya, luar biasa Bu. Maka dengan itu mari kita dengarkan masukan dari Bapak Ibu dosen kita. Yang pertama Pak Hasan, kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak Finisman. Luar biasa ya Ibu Restina ini ya. Iya Pak. Pak. Iya Bu Restina. Iya, dihidupin Bu Restina apanya mic-nya biar bisa kita agak bercakap-cakap sedikit ya kan. Bu Restina, itulah dunia anak, apalagi di SD ya Bapak Ibu ya. Jadi memang anak SD itu lebih banyak permainan-permainan. Jadi silakan nanti Bu Restina perbanyak kembali games, materi itu disampaikan dengan permainan-permainan. Mereka pasti akan lebih senang, akan lebih hidup ya seperti yang Ibu sampaikan. Kurangi clue-clue yang seperti tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, kemudian kita juga ya sebagai guru bahasa Indonesia nanti diperbaiki lagi pilihan-pilihan kata kita ya. Kalau untuk anak SD, apalagi kalau dia memang masih kelas rendah, silakan kosakata bahasa daerah bisa Ibu pakai. Tapi kalau sudah di kelas tinggi, mulai dihindari ya Bu ya. Kalian melestarikan bahasa daerah. Oke, luar biasa Bu Restina, ini glowing juga ya Pak Finisman ya. Perlu kita apain nanti nih? Gimana ini makeup sama pencahayaannya luar biasa ya. Oke, tetap semangat Bu Restina. Saya kembali sama Pak Finisman. Silakan Pak Finisman. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan masukan kepada Ibu Restina. Dan nanti saya akan rangkum. Kita dengarkan juga masukan dari Ibu dosen, Ibu Nila. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih Pak Finisman. Ya. Tadi kita saksikan penampilan Ibu Restina ya. Jadi Ibu juga ya ini ngajarnya SD ya Bu ya. Iya Ibu. SD. Medianya juga terlalu kecil. Ibu pakai karton, tapi tulisannya nggak nampak loh kami Ibu. Muridnya nggak nampak seperti itu. Ya kan? Agak besar dibuat ini atau gambar-gambar ya. Jadi kalau di SD itu Ibu bisa seperti yang dikatakan Pak Hasan, game-gamenya itu bisa. Dan Ibu harus banyak perbendaharaan kosakata Ibu. Nah, sehingga materi yang Ibu sampaikan itu lebih komunikatif kepada siswanya. Ya, jadi Ibu juga nggak usah lagunya sampai 2 kali, Ibu bisa pakai lagu Nias itu ya, kearifan lokal ya. Otanonia itu Bu, bukan lagu Otanonia, bukan ya? Taneniha Ibu ya, lagu Taneniha. Iya. Iya ya. Jadi untuk anak-anak. Jadi nanti Ibu bisa buat apanya dengan permainan game-game ya. Jadi anak-anak itu SD itu lebih asik ya, sehingga sambil belajar sambil bermain ya, bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu juga nangkap apa yang kita sampaikan. Tadi ada saya dengar Ibu, paragraf itu 2 kalimat Ibu katakan. Apa itu maksudnya Bu? Maksud saya Ibu, di dalam paragraf itu ada 2 kalimat di dalamnya, ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Wah Ibu, bukan 2 kalimat. Paragraf itu terdiri seperangkat kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi bukan 2 kalimat Ibu. Jadi kalau dua kalimat, saya makan dia tidur, itu apakah itu paragraf? Kan tidak, itu 2 kalimat. Jadi jangan Ibu tadi salah ini ya, salah memberikan contohnya ya. Jadi paragraf itu adalah seperangkat kalimat. Jadi seperangkat itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Di dalamnya yang memberi satu kesatuan, yang di dalamnya itu terdapat kalimat utama dan juga didukung oleh kalimat-kalimat pendukung ya.
Kalimat utamanya itu boleh letaknya di awal, boleh di akhir, boleh di keseluruhannya. Ya, itu dia. Jadi jangan kita salah memberikan pengertian kepada anak. Ya, itu saya kira ya Ibu. Jadi Ibu juga harus banyak tadi saya katakan menambah kosakata ya, sehingga apa yang Ibu tampilkan itu menjadi lebih menarik lagi. Itu saya kira ya. Dan saya kembalikan ke Pak Pinis, saya agak batuk-batuk ya, jadi saya agak pusing kalau share ini. Ya, kembalikan ke Pak Pinis ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih luar biasa Bu Restina ini sudah menampilkan yang terbaik untuk hari ini. Ada masukan dari Bapak Ibu dosen Bu Restina untuk media harus disesuaikan ukurannya lebih besar lagi. Terus belajar sambil bermain untuk dunia anak-anak ini harus disiapkan games. Terus pembendaharaan atau kosakata perlu juga kita tambahkan supaya lebih tepat, lebih cocok untuk dunia anak-anak. Dan terakhir ini mengenai paragraf tadi Bu, artinya seperangkat kalimat yang ada gagasan utama dan gagasan penjelas, yaitu yang saran dari Bapak Ibu dosen kita. Semoga Ibu Restina bisa tampil lebih baik lagi untuk di sekolah dan disenangi oleh anak-anak. Terima kasih Bu Restina, dan bersiap-siap untuk ya, ada yang disampaikan Bu Restina? Silakan kalau ada. Tidak ada Pak.